Oke teman-teman, selamat malam, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, selangkah lagi ISG-nya all time high ya. Ini adalah weekly. Nah, di sini teman-teman lihat ISG-nya selangkah lagi akan ini ya, ketemu dengan all time high. Namun demikian, mampukah ISG-nya all time high? Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Kita masuk bahasan saham dulu ya teman-teman. Ini adalah kondisi dari ISG hari ini ya, di mana ISG-nya sempat nyundul resistannya ya di 7.200. Hari ini sempat di 7.210-an. Nah, untuk informasi teman-teman, ini adalah per tahunnya. Jadi per tahun ini yang 2020, 21, 22, 23. Jadi pas Covid kemarin di awal tahun, jadi awal tahun nih ISG-nya di sini turun, tapi di akhirnya bisa ditarik ya. Ini di Covid-nya memang pergerakannya bagus sekali. Nah, seperti itu. Baru kemudian tahun 2021, 22, 23. Nah, di 2023 ini untuk sekitar 2 minggu lalu ISG-nya bisa lewatin area konsolidasi dan saat ini sudah hampir sampai di 7377. Kira-kira berapa ini? Berapa kita cek dulu berapa poin ininya dari ISG. Kita cek dulu ya. Berapa poin yang diperlukan untuk naik lagi? Ada 7377 ya. Dikurangi berapa ya? Hari ini saya perkirakan di 72, atau hari ini aja ya, 7190 dikurangi 7190. Jadi kira-kira 187 poin lagi ya teman-teman, 187 poin lagi. Nah, kalau kita lihat ya, oke, kita bicara dulu ya, 187 poin. Jadi untuk resistan masih di 7, resistan ada di 7215 ya untuk resistan. Supportnya kita bisa gunain di sekitar 7161, 7150-an lah, kira-kira begitu yang cukup kuat ya. Baru kemudian di bawah ada sekitar 7062, tapi jaraknya jauh karena kenaikannya kemarin signifikan banget ya. Nah, sekitar 187 poin ini mampukah ISG-nya mendorong naik ya teman-teman? Didorong naik oleh saham-sahamnya. Nah, ini adalah saham-saham penggerak indeks ya. Penggerak indeks hari ini kalau kita lihat, saya tadi sempat ngintip, BCA masih lanjut, BRI udah closingnya ini netral ya, kemudian BMRI minus 0,8, BNI 1,4 turun. Jadi memang perbankan tuh kemarin bergerak karena adanya ini tuh The Fed yang mungkin tidak akan menaikkan suku bunga karena inflasi Amerika sudah melandai, tetapi untuk langsung turun sepertinya tidak. Jadi minimal tetap, atau mungkin kalau turun akan soft landing, modelnya begitu. Dan ini semua mesti dilihat perkembangan day to day untuk hari ke hari untuk kondisi ekonomi ini seperti apa, kira-kira begitu ya. Terus kemudian inflasi ini the next-nya akan naik atau turun. Tetapi trennya selama ini untuk Amerika inflasinya cukup terjaga. Itu yang membuat The Fed tetap menjaga suku bunga minimal tetap, atau mungkin bila turun tahun depannya, kira-kira begitu. Sehingga ini memberi angin segar kepada saham-saham perbankan yang mana kemarin melejit naik dan mendorong ISG 1,4 sekian. Nah teman-teman, kalau kita lihat nih, sebenarnya kalau saham-saham berkolaborasi ya, ini kan ada brand yang naiknya, kalau naik ya kenceng juga, kemudian AMMN, ada TPIA, ada BRPT, seperti itu. Nah, sepanjang market mendukung, saham-sahamnya juga kompak, saya rasa sebenarnya bisa saja all time high ya. Karena untuk saat ini pun, hari ini pun ya, hari ini kalau kita lihat ISG-nya naik 14% atau 14 poin atau 0,21. Ini pun sebenarnya masih ada pemberatnya ya. Ada DCII, ada AMRT, BBNI masih turun, dan AMMN juga masih turun. Nah, AMMN lupa saya bahas ya. AMMN ini dia kemarin kan naik ya, hari ini nanti akan saya bahas lah pokoknya.
Jadi sepanjang saham-saham tidak memberatkan indeks, saya rasa kalau untuk all time high itu mampu. Namun untuk bisa mungkin stay cukup lama di situ itu kan perlu ini ya, karena 20 saham penggerak indeks ini tidak semuanya sejalan ya. Ini kan ada saham yang perbankan, ada yang terkait petrokimia, ada yang terkait consumer, batu bara ya, seperti itu. Kalau harganya ini tidak satu bidang sehingga pergerakan dari masing-masing harga ini dipengaruhi oleh bidangnya masing-masing ya, seperti perbankan dipengaruhi oleh inflasi, kemudian consumer pengaruhnya beda sendiri, kemudian GoTo sendiri, dan kemudian ada Bian sendiri ya, pengaruhnya adalah harga komoditas kan, kira-kira begitu. Jadi bisa mungkin naik bareng tapi dalam kondisi khusus. Tapi kalau misalkan mereka serentak naik bareng, saya rasa ISG-nya bisa all time high yang sisa 180 poin tadi ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk harga komoditas hari ini, untuk regional hari ini ya. Regional sih overall cukup oke. Kemarin Amerika naik ya, hari ini 2 hari yang lalu naik kenceng ya, terus hari ini sepertinya biasa saja. Memang seperti itu ya teman-teman, ketika indeksnya kemarin naik kenceng biasanya besoknya itu nggak terlalu. Kayak hari ini sebenarnya harapan saya adalah di brand BRPT dan teman-temannya naik. Kenapa? Karena saya percaya bahwa saham ini memang nggak akan naik bareng ya. Seperti yang saya ceritakan kemarin ketika Big Four Banking naik, itu biasanya saham-saham brand BRPT itu nggak naik bareng karena nanti boleh dibilang bisa overheat gitu. Naiknya terlalu tinggi. Dan sebenarnya hari ini cukup presisi juga apa yang saya tebak kemarin, bahwa ketika perbankannya istirahat, hari ini brand BRPT, TPIA itu pada bergerak ya teman-teman, pada bergerak. Baik, kita lihat dulu teman-teman untuk harga komoditas, kita cek dulu harga komoditas dan teman-temannya. Nah untuk harga komoditas kita lihat dulu untuk indeks komoditas ya, indeks komoditas. Ini indeks komoditas cenderungnya turun ya teman-teman. Harga komoditasnya bagaimana? Ini adalah untuk crude oil. Crude oilnya mencoba rebound dari sekitar 68 ya, harga 68 ke 71. Kemudian natural gasnya juga ada percobaan rebound. Untuk batu bara ini turun ya teman-teman, 150 ke 145. Untuk emas sedang mencoba rebound di atas 2040-an. Kemudian palm oil itu masih sama ya. Ini yang belum adalah timah ya. Timah sama ini saya akan cekkan dulu. Oke sebentar, timah sama ini, timah sama nikel ya. Oke, timah sama nikel. Ini timahnya. Ini juga ada percobaan naik ya, teman-teman. Ada percobaan naik ya harganya keduanya ya. Oke, kita lihat dulu untuk kecemasan pasarnya ya. Kecemasan pasar memiliki tren turun. Ini artinya sebenarnya marketnya cukup oke. Ya akhir tahun biasanya kan masanya window dressing, masanya rally akhir tahun memang banyak sering-seringnya adalah terjadi kenaikan di market ya. Jadi VIX-nya biasanya juga rendah ya. Terus kemudian ini DXY, ini Dow Jones, ini Nasdaq sedikit turun. Kalau ini kita cek tanggalnya dulu, memang ada selisih antara ini agak lagging, kadang seperti itu, sedangkan di OLT saya kadang tidak update. Oke baik teman-teman, saya akan lanjutkan dulu terkait saham ya. Oke, yang pertama kita akan cek dulu saham yang pertama adalah Pegeo ya teman-teman. Jujur saya agak bosen megang ini barang ya, karena ternyata dia kepentok di 50 retracement ya, ini Pegeo. Jadi Pegeo teman-teman ini 50 retracement, dimana sudah sekali di sini dia nggak mampu terus retracement. Nah ini barang yang saya cukup sukai karena naiknya kenceng, turunnya juga kenceng ya. Turunnya juga kenceng. Tetapi yang saya rasakan di Pegeo ini ketika dia dekat di 50 retracement ini mulai berat. Karena saya tracking ini saham cukup lama ya. Memang di 50 retracement ini saya pantau banget bahwa di sekitar 1225-an naik ke atas nih sampai ini dia seperti terjadi, kalau teman-teman lihat ini seperti terjadi scalping.
Jadi ini saham memang bergerak, kadang 3 sampai 5 poin, tapi kadang turunnya juga kenceng. Yang kemarin ini cukup kenceng. Saya masih pegang kebetulan. Saya masih pegang karena ketika dia sampai di 50 retracement dan cukup mampu bertahan, saya jadikan 50 retracement itu sebagai support. Walaupun agak miris ya, karena di 50 retracement 1220 ini cukup riskan karena apalagi kemarin muncul memang closing di atas 1225 namun muncul doji ya. Jadi saya butuh konfirmasi hari ini. Nah, kebetulan sorenya digas ya. Jadi cukup lega lah karena megang barang ini dari sekitar 1220 pas di 50 retracement-nya ya, teman-teman. Pas di supportnya ya. Karena pas di bawah ini saya nggak ambil, jadi saya ngambil resistannya, tapi resistan ini kan sekarang menjadi support untuk Pegeo ya. Oke, Pegeo kita langsung cek dulu untuk di sini. Pegeo hari ini asingnya masuk tapi nggak begitu besarnya. Dasar pertimbangan saya adalah karena kemarin juga asingnya masuk ya 2-3 hari lalu, tapi hari ini nggak begitu besar ya. Kemudian nah ini sayangnya untuk kenaikan hari ini tidak didorong volume teman-teman, tidak didorong volume. Oke, untuk Pegeo kita lihat dulu. Di sini separuh resistan. Oke, kita akan gambarkan dulu. 50 retracement udah dilewati. Ini 50 retracement-nya Pegeo udah dilewati sehingga saya akan update ya. Ini 50 retracement-nya udah saya tandain ya, teman-teman. Jadi, saya akan berikan peta resistan yang terbaru untuk si Pegeo ini. Sebentar ya. Pegeo, saya gambarkan peta resistan yang baru. Oke teman-teman, ini juga hari ini juga kepentok di 50 retracement Pegeo-nya. Jadi sebagian barang saya loading, saya unload maksud saya karena dia sampai di 50 retracement trend yang baru. Jadi di sini adalah target pertama yang kemarin mampu di 50 retracement trend yang pertama. Cluster Fibonacci yang pertama dan ini yang kedua. Jadi sementara karena dia sampai di 50 retracement saya take profit sebagian dengan harapan misalkan dia turun nanti retracement saya akan ambil lagi ya teman-teman. Oke, intraday-nya dari si ini ya, si Pegeo ini bagaimana, kita akan cek dulu Pegeo intraday-nya. Ini closing-nya cukup bagus, close di high ya. Nah, ini yang saya bilang. Jadi Pegeo ini di awal-awal tadi itu alot. Tapi ketika sudah di atas 1270 gas dia ya. 1270 bahkan sampai di 1325 ya. Tuh. Nah, kita lihat dulu ternyata buyernya 58% buy at over. Jadi cukup dominan. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk Pegeo. Saya lanjutkan ke saham yang lain. Baik, kemudian adalah BRPT teman-teman. BRPT hari ini sudah mulai ada doji ya, perlawanan. Memang BRPT ini kuncinya di sementara kuncinya di 1570. 1570 karena kalau dia break dari 1570 targetnya jauh teman-teman, turun ke sini. Namun kalau kita lihat di sini area ini memang dia ada support. Nah, ini bagi yang kemarin bilang ini saham kenceng banget, saya nggak berani. Nah, sekarang kan retracement tuh. Retracement harusnya ya mulai menarik seperti ini. Apalagi hari ini muncul doji ya. Ini butuh konfirmasi besok. Nah, teman-teman saya setiap hari trading ini barang ya. Saya sistemnya multi layer ya. Jadi ya mungkin teman-teman bisa lihat yang pernah saya share di channel Telegram. Saya menggunakan tape reading. Saya intinya selama dia masih di atas 1560 ini saya masih trading. Tapi kalau misalkan jebol dari situ, dari 1570-an di sini, saya akan ngantri di bawah sekalian. Tapi perkiraan saya sih agak berat untuk turun karena di sini ada support sebelumnya. Jadi area sekarang itu BRPT sudah di area support ya. Area support. Saya setiap hari trading ini bahkan satu hari bisa 2 kali. Jadi saya dengan menggunakan tape reading ketika dia turun sudah mulai ada perlawanan biasanya saya masuk tapi nggak ngambil banyak ya, paling 3 poin begitu. Tapi kalau dapat pas jackpot ya cukup besar begitu. Jadi overall netting aja lah kira-kira begitu dan setiap hari ada tambahan masuk ya teman-teman. Itu untuk BRPT kita cek dulu untuk hari ini. Nah ini asingnya masih masuk terus. Hari ini malah cukup besar ya.
BRPT, kemudian nah ini udah doji, berarti tinggal nunggu konfirmasi hari Senin ya untuk BRPT. Kita tinggal nunggu hari Senin. Namun sayangnya di closing tadi memang ada yang jualan nih sepertinya teman-teman. Jadi closingnya juga turun ya, padahal sempat di 1670. 56% buyer masih jualan ya. Nih kalau beberapa teman kan ngelihat nih kode yang harus dipantau ketika ada saham turun. Oh, adalah kode tertentu, kalau dia sudah keluar berarti besok naik ya. Kita lihat aja Senin ya teman-teman. Kita lihat aja Senin. Baik, kemudian brand. Nah, brand ini closing ditarik ya teman-teman. Closingnya ditarik. Karena tadi saya lihat di sekian kok tiba-tiba jadi 74. Brand. Kita lihat dulu, mungkin di sini teman-teman bisa dapatkan gambaran yang lebih jelas untuk brandnya. Di sini. Nah, ini yang saya bilang brand closing ditarik dari 7 sekian ke sini, ke 74. Jadi ditarik dari 72 sekian gitu loh teman-teman. 72 berapa sampai ini ditarik. Memang closingnya untuk brand kita gunain 60 menit. Ya, brand teman-teman ini sudah ada di area-area support sebenarnya ya. 72, bahkan kemarin sempat di 7050 ya. Sudah sampai target memang di 61,8 retracement. Untuk resistan rentang gerak dia di 7.500-an ya, kurang sedikit lah ya. Kita lihat untuk hari Senin ya teman-teman. Ini kalau kita lihat chartnya memang pergerakan dia overall trennya naik dan naik terkoreksi, naik terkoreksi, naik terkoreksi, harusnya begitu cukup bagus. Dan kalau kita tarik ini semacam ada satu trend channel ya. Trend channel yang masih cukup terjaga, belum patah kalau dari daily-nya teman-teman. Kita lihat dulu untuk kondisi asingnya hari ini masuk untuk brand, dan untuk volumenya masih biasa saja ya, volumenya masih biasa saja. Kita lihat dulu intraday-nya untuk brand. Oke, brand. Ini awalnya ya, ini di jelang closing nih di HK ya teman-teman. Di HK dominasinya 54%, bayarnya buy at over ya, buy at over untuk brand. Baik, kemudian kita cek TPIA setelah mengalami fase hold atau fase konsolidasi after flying ya. Jadi ini saham lari atau flying dan kemudian konsolidasi, ini bagus, dan hari ini mencoba untuk memanaskan mesin lagi untuk TPIA. Nah teman-teman bisa ngelihat closingnya hari ini lebih tinggi dari kemarin, bahkan tadi sudah hampir sampai di 5.100 sebelumnya. Ini menarik, tapi saya lagi nggak punya ini barang ya teman-teman. Lagi agak malas karena mau liburan juga. Nah untuk asingnya di TPIA ini masih masuk terus. Untuk asingnya di TPIA ini masih masuk terus, tinggal kita cek intraday-nya dari TPIA ya. Oke, ini juga masih dijual sih, merahnya masih dominan naik, masih di atas. 56% bayarnya sell at bid. Oke, kemudian serombongan saham satu grup yang sama yaitu cuan juga hari ini juga naik. Saya nggak bisa analisa teman-teman, naik terus ya, naik terus, tapi saya nggak berani beli ya, ngelihat aja lah. Oke, kita lihat dulu sekilas ya untuk cuan, sehingga masuk terus, berarti kalau cuan naik biasanya PTRO juga naik, nanti kita cek ya. Nah ini PTRO juga sudah mulai rebound, teman-teman bisa perhatikan ya. Ini juga inceran saya juga PTRO. Kalau PTRO saya sering trading. Ini boleh diperhatikan untuk hari Senin sudah mulai ada percobaan rebound, dan kita cek dulu untuk ininya retracementnya ya, di berapa, apakah sudah sampai di target retracementnya. Oke ya, dia koreksinya sampai hampir 61 nya di sini ya. Memang ketika dia break dari 38 targetnya ke 61, tapi ini hanya di sekitar 50 dia sudah mulai rebound ya. Sekarang perhatikan 6150 adalah merupakan resistannya dari si PTRO. PTRO oke, asingnya juga masuk hari ini.
volumenya masih biasa aja ya, untuk volumenya masih biasa aja. Langsung kita cek PTRO. Oke, PTRO masih belum begitu dominan sih ininya. Imbang ya, 51 versus 41, buyer versus sellernya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Selangkah lagi IHSG all time high, saya pecah dulu di sini. Jangan lupa untuk lihat video yang nomor 2 ya, karena akan saya tayangkan juga di mungkin hari Sabtu atau Minggu ya. Jadi saya pecah dulu karena saya ada keperluan. Segitu dulu teman-teman ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk lihat video yang nomor 2 ya teman-teman.